Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini, yaitu identitas trigonometri. Nah, kita kenalan dulu dengan Bapak trigonometri, yaitu adalah Al-Battani. Al-Battani atau Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai Bapak trigonometri. Ia adalah tokoh bangsa Arab dan gubernur Syria. Dia merupakan seorang astronom muslim terbesar dan ahli matematika ternama. Siapa sih yang belum mendengar kata trigonometri? Nah, pasti mayoritas dari kamu udah kenal, bahkan akrab dengan trigonometri. Trigonometri adalah salah satu ilmu matematika yang menggali tentang segitiga, khususnya tentang perbandingan sudut dengan sisi dalam segitiga. Dalam memahami perbandingan sudut dengan sisi ini, kamu menemukan berbagai macam rumus. Salah satunya adalah identitas geometri. Apa itu trigonometri? Menurut bahasa Yunani, trigonometri memiliki arti sebagai ukuran dalam segitiga. Di dalam matematika sendiri, trigonometri merupakan ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut-sudut di dalam segitiga yang kemudian dibandingkan dengan sisi-sisi segitiga. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang berada di samping ini. Nah, berikutnya kita ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri sebenarnya merupakan sebuah rumus yang memuat hubungan atau relasi sebuah fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah relasi, maka diperlukan hubungan kebalikan yang dibuktikan untuk membenarkan relasi tersebut. Sebagai contoh, pada dasarnya fungsi sinus adalah YR, maka rumus kosek adalah RY. Sehingga hubungan antara sinus dan kosek san adalah sinus sama dengan 1 kosek san atau kosek san sama dengan 1 sinus. Oleh karena itu, identitas trigonometri merupakan sebuah hubungan kebalikan. Sampai di sini dimengerti ya. Sisi dan sudut dalam segitiga. Untuk memudahkan pemahaman dan belajar, kita perlu mengetahui sudut dan sisi dari sebuah segitiga. Dalam pembahasan ini akan fokus pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Jika kita menjumlahkan seluruh besaran sudut dari sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, tentu akan menghasilkan besaran sudut sebesar 180 derajat. Namun, dalam segitiga siku-siku, sisi depan merupakan sisi yang pasti memiliki besaran sudut sebesar 90 derajat. Nah, kesulitan dalam memahami segitiga siku-siku adalah peletakan antara sisi miring dan sisi samping. Untuk menentukan posisi sisi miring maupun sisi samping adalah dengan melihat posisi sudut dan memastikan bahwa sisi miring yang akan berhadapan dengan sisi depan. Lalu, bagaimana cara menentukan identitas trigonometri? Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping ini ya. Pertama adalah dengan mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai ruas kanan memiliki bentuk yang sama dengan ruas kiri. Kedua, menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya sampai memiliki bentuk yang sama dengan ruas kanan. Ketiga, mengubah ruas kiri dan kanan menjadi bentuk yang sama. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba kerja contoh soal pertama. Nilai sin alfa pada segitiga berikut adalah... Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita akan menggunakan rumus dalil Pythagoras seperti pada pembahasan yang ada di bagian kiri slide. Silakan dilihat ya. Nah, berikut kita ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya. Silakan dikerjakan menggunakan rumus seperti yang ada pada gambar. Oke, berikutnya kita ke contoh soal nomor 3. Nah, pada pembahasan soal kali ini menggunakan perbandingan trigonometri nomor 3 ya.
Iya. Jadi silakan diperhatikan proses pengerjaannya ada pada gambar. Nah, setelah mengerjakan contoh soal 1 sampai dengan contoh soal 3, sekarang kita akan menyelesaikan kuis, ya. Jadi di sini ada 3 nomor soal. Silakan teman-teman menyelesaikan soal berikut dengan tepat.